أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian adab dan akhlak kesufian daripada kitab Al-Adabul Mardiyah li Saliki Tariqis Sufiyah karangan daripada Sayyidil Imam Al-Arif Billah Sayyidi Muhammad bin Ahmad Al-Buzidi radhiyallahu ta'ala anhu. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيوخه وشيوخنا وجميع أولياء الله الصالحين في الدارين اللهم آمين. Pada perjumpaan kali ini beliau akan membahas dan menerangkan kepada kita tentang tanda-tanda murid sejati. Seorang murid, yang dimaksud dengan murid adalah seorang yang sedang melalui atau menempuh perjalanan untuk meraih cinta dan redha Allah Subhanahu wa taala melalui jalan tasawuf. قال نعم أيها المريد إذا غبت من وجودك وفنيت عن شهودك وتحققت بمعبودك في جمعك وفرقك وامتحت عنك الصور بشروق الأنوار وذهبت جميع الأغيار بالتمكن في حضرة الأحباب ثم قطعت مهامه الجلال حتى عرفت الله في كل حال وكنت لا يؤثر فيك الذنب ولا الثناء. Wahai seorang murid, bila mana engkau telah menjadi hilang dari rasa kewujudanmu yang dipanggil dengan istilah al-fana, ini satu di antara ciri-ciri atau tanda seorang murid yang jujur untuk mencari dan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seorang murid telah pernah merasai atau merasakan hilang dari rasa kewujudannya disebabkan karena tenggelam atau karam dalam mengingati dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu bermakna satu di antara sifat dari sekian banyak sifat-sifat murid yang jujur telah melekat pada dirinya. Bila mana engkau telah hilang dari rasa kewujudanmu melalui ibadah zikir untuk menghilangkan atau membuang rasa kewujudan kita, walaupun memang kita wujud tetapi kita nak buang rasa keakuan kewujudan kita itu, maka jalan dia atau ibadah yang perlu kita lakukan adalah berzikir. Zikir merupakan satu di antara
ibadah yang paling cepat untuk membuang kesan rasa kewujudan kita dalam diri. Wa fanaita an syuhudika, dan kamu telah fana atau telah hilang dari memandang kepada dirimu. Wa tahaqqaqta bi ma'budika, dan kamu telah merealisasikan penghambaanmu kepada Tuhan yang engkau sembah, sama ada fi jam'ika wa farqika, sama ada ketika mana engkau berada dalam keadaan jamak. Jamak maksudnya penyaksian kewujudan Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang kepada kewujudan diri. Demikian juga faraq. Adapun faraq, mohon maaf, faraq adalah ketika mana seorang sedang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tetap mengenali Allah Subhanahu wa taala, merasai kewujudan dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, sama ada ketika mana dia bersama Allah Subhanahu wa taala dalam ingatannya ataupun ketika dia bersama makhluk, maka itu tanda bahwa seseorang ini telah sampai pada kesempurnaan tauhid. Adapun seseorang yang setakat boleh mengingati Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia sedang sholat, tetapi bila mana dia telah selesai melaksanakan sholat, dia kembali kepada kelalaian, tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala, maknanya hamba ini masih terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala oleh sholat. Sebab bila mana seseorang telah sebenar-benar mengenali Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan senantiasa bersama Allah, sama ada ketika mana dia sedang sholat atau sedang bersemuka dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketika dia sedang berinteraksi dengan makhluk. Demikian juga ketika mana telah hilang gambaran-gambaran atau bayang-bayangan makhluk pada dirimu, disebabkan karena terbitnya atau terpancarnya cahaya-cahaya dalam diri. Jadi yang menyebabkan bayang-bayang itu nampak, bayang-bayang dunia nampak, adalah kosongnya hati daripada cahaya-cahaya ma'rifah. Adapun bila mana hati telah penuh atau telah terisi oleh cahaya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bayang-bayang kewujudan makhluk itu akan sirna, akan hilang, dan menyebabkan hati ini akan senantiasa terpaku, senantiasa bergantung, senantiasa bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika hati ini masih berpaling dari Allah, sangat mudah untuk mengingat atau melihat dan memandang kepada bayang-bayang dunia. Itu sebagai tanda bahwa hatinya kosong dari cahaya-cahaya ma'rifah. Demikian juga apabila seluruh kesan-kesan makhluk telah hilang dan telah bersih daripada hatimu, bitamakkuni fi hadratil ahbab, disebabkan oleh engkau telah kukuh bersama atau berada di hadratil ahbab. Hadratil ahbab maksudnya perhimpunan para aulia, maksudnya hatimu senantiasa tertaut ataupun senantiasa merasai kebersamaan dengan para aulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seluruh kesan-kesan kemakhlukan dalam diri kamu telah dihancurkan, hatta araftallaha fi kulli halin, sehinggalah engkau mengingati atau mengenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun jua. Nah, ini tanda bahwa seorang murid ini adalah seorang murid yang jujur, yang ikhlas, yang telah sampai kepada kemuncak ma'rifah. Dia akan mengenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun jua, dan bersama siapapun jua. Bila mana dia melihat makhluk, maka yang nampak bukan setakat makhluk, yang nampak adalah kesan-kesan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika mana dia sedang susah, dia tetap bersama Allah. Ketika mana dia sedang senang, tetap bersama Allah. Miskin, kaya, gembira, susah hati, dan lain sebagainya. Itulah seorang yang telah bermakrifah kepada Allah. Adapun bila mana seorang itu boleh bersama Allah Subhanahu wa taala, sama ada ketika mana dia sedang gembira ataupun ketika mana dia sedang susah, maknanya dia belum lagi sepenuhnya telah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sama juga seseorang yang boleh bersama Allah Subhanahu wa taala setakat dalam salat aja, itu bermakna bahwa dia masih jauh daripada Allah. Adapun seseorang yang telah hampir atau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasai kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun jua. Seperti mana yang berlaku pada para sahabat. Contoh misal Sayyidina Bilal bin Rabah, dalam keadaan susah beliau diseksa, beliau dihina, beliau dibuli dan lain sebagainya, tapi sedikit pun tidak memalingkan hati beliau daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun diugut atau diancam untuk dibunuh dan lain sebagainya. Sebab ketauhidan dan ma'rifah telah memang benar-benar bersemayam dan kukuh di dalam jiwa beliau. Demikian juga para aulia. Ya, adapun orang awam, dia boleh merasai kebersamaan Allah setakat dalam zikir sahaja. Ketika mana dia sedang berzikir, dia bersama Allah. Tapi bila mana dia sedang bersama makhluk, dia pun bersama makhluk. Orang awam seperti itu. Adapun para aulia, dalam keadaan apapun jua, dia akan senantiasa merasai kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada segala apapun yang disaksikannya. Demikian juga kamu telah selamat daripada kesan dosa, demikian juga kesan pujian. Nah, ini satu di antara tanda seorang murid yang jujur. Ketika mana dia sedang setelah melakukan dosa, dia memang menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui, mengiktiraf yang dia itu telah melakukan dosa, tetapi tidak tenggelam dalam penyesalan. Sebab seseorang yang telah melakukan dosa setelah dia menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih lagi berbaki di dalam diri dia penyesalan yang mendalam dan berlarut-larut namanya, masih tenggelam dalam penyesalan dengan masa yang panjang, itu sebagai tanda bahwa dalam hatinya ada penyakit yang cukup teruk dalam hati dia. Sebab terlalu tenggelam dalam penyesalan atas suatu dosa yang telah kita pohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga sebenarnya suatu masalah. Takut-takut nanti akan menyebabkan timbulnya rasa atau sifat keputusasaan. Ya. Tugas kita setelah kita melakukan dosa adalah i'tiraf, mengakui dosa tersebut, menyesal, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan syarat-syarat taubat. Setelah itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa-dosa kita. Adapun bila mana setelah kita bertobat, menunaikan syarat-syarat taubat dan juga telah berusaha untuk menyempurnakan taubat tersebut, tetapi kita masih lagi terbayang-bayangi oleh dosa, demikian juga apatah lagi menyebabkan kita tenggelam dalam penyesalan yang berkepanjangan, maka itu akan merosakkan diri kita. Kita bayangkan kalau sekiranya ada seorang yang telah berjudi, tapi penyesalan itu berlarut-larut atau berkepanjangan sampai setahun 2 tahun, maka itu akan menyiksanya. Dia tidak akan boleh melakukan ibadah-ibadah yang lain karena dia tenggelam dalam penyesalan yang berkepanjangan. Itu masih dikira keburukan dan ketidakfahaman tentang apa sebenarnya hakikat taubat kepada Allah. Demikian juga sifat seorang murid yang jujur, dia tidak akan terkesan oleh pujian. Setinggi apapun seseorang memuji dia, dia tidak akan merasa tinggi, tidak akan merasa tersanjung, tidak akan merasa terpuji. Sebab dia yakin bahwa semua pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan lisan seseorang untuk memujinya, maka dengan cukup mudah baginya, dengan sangat mudah baginya mengembalikan pujian daripada lisan seseorang hamba yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dikembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid yang jujur macam itu. Adapun seorang murid yang senantiasa mengharapkan pujian dan sanjungan daripada orang lain, bila mana seorang memuji atau menyanjungnya, maka dia akan semakin merasa tinggi hati. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sawa'un qaddamuka wa akharuk, sama ada mereka mengedepankanmu atau mengakhirkanmu. Maksudnya seorang murid yang jujur, ketika mana sahabat-sahabat dia mempersilahkan dia untuk ke depan, atau menonjolkan dia,
ataupun meletak dia di belakang, di barisan yang di belakang, maksudnya tidak memperdulikan dirinya, dia tidak akan terkesan oleh sikap sahabat-sahabat dia itu. Sebab dia tidak memandang kepada manusia, dia hanya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang fokus menunaikan hakul ubudiyah dia, ya, hak penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kewajiban-kewajiban penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi setiap masa yang dia lalui dalam kehidupan ini dengan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sibuk dengan Allah, seseorang yang sibuk menyempurnakan sifat-sifat kehambaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan punya masa, tidak punya waktu untuk memikirkan orang lain. Adapun seseorang yang terlalu banyak memikirkan orang lain atau ambil tahu tentang hal orang lain, itu tanda bahwa seseorang itu sedang berpaling dari Allah. Tidak amanah dalam mengisi tugas-tugas dia sebagai seorang hamba, yaitu senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap masa. Aw rafa'uka aw wada'uk. Ya, sama ada mereka mengangkatmu atau merendahkanmu. Ya, seorang murid yang jujur, dia tidak akan peduli, dia tidak akan terkesan oleh sikap orang lain kepada diri dia. Sebab dia tidak memandang kepada makhluk dah. Dia setakat memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunta hakadha wa 'alimta min nafsika hadha, bila mana kamu senantiasa berada dalam keadaan seperti ini, maknanya senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala tanpa terkesan oleh apapun jua yang berlaku dalam kehidupan kamu, dan kamu telah memastikannya di dalam diri kamu, ya, hadza ma'a wujudil qiyami bil awamiri wan nawahi, yang disertai dengan menunaikan perintah-perintah, demikian juga menjauhkan diri daripada larangan-larangan. Ini gambaran kepada syariat. Ya, seorang murid yang jujur, dia akan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai syariat, perintah dan larangan. Dia akan tunduk kepada perintah, demikian juga menjauhkan diri daripada larangan-larangan. Wa qaddamaka syaikhuka wa ikhwanuka ar-rasikhuna fit thariq, dan syekh kamu telah mengedepankan kamu, maknanya memerintahkan kamu untuk ke depan. Ya. Demikian juga sahabat-sahabat kamu, kawan-kawan, murid-murid atau murid-murid syekh yang lain, atau kawan-kawan kamu, ya, sesama pelajar yang mempunyai keteguhan dalam ilmu tasawuf, mengedepankan kamu, maknanya mempersilahkan kamu untuk ke depan, untuk memimpin, untuk membimbing, ya. Fataqaddam, maka ke depanlah. Ya, sebab tidaklah seorang syekh memerintahkan kepada murid dia untuk ke depan sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai seorang seorang pemimpin dan pembimbing, kecuali itu sebagai tanda bahwa dirinya telah layak untuk memimpin. Tapi bila mana guru dia tak bagi kebenaran lagi untuk ke depan, maka seorang murid ini diharamkan untuk menonjolkan diri. Dia kena letak diri dia sebagai khadam sebagai khadam atau khadim kalau dalam bahasa Indonesia. Tak boleh pula dia letak diri dia sebagai pemimpin, karena dia belum layak lagi untuk menjadi seorang pimpinan. Fa inna dzalika yuziduka khairan wa adaban 'alal adab. Ya, bila mana kamu telah layak menjadi seorang pemimpin dan guru kamu telah mempersilahkan kamu untuk memimpin, demikian juga sahabat-sahabat kamu yang mempunyai keteguhan dalam ilmu tasawuf, dalam maqamat, juga telah mempersilahkan kamu untuk ke depan memimpin, maka ke depanlah, karena sungguhnya engkau ke depan itu akan menambah kebaikan dan adab di atas adab pada dirimu. Seperti itu. Adapun bila mana seorang belum layak lagi, maka tak dibenarkan untuk mengajar, tak dibenarkan untuk membimbing, tak dibenarkan untuk mentarbiyah, tak dibenarkan untuk membawa orang lain kepada Allah, sebab dia pun belum sampai lagi kepada Allah. Wa man taqaddama qabla hadha faqad adarra bi nafsihi. Sesiapa orang yang ke depan atau sorok-sorok diri dia menjadi seorang pimpinan, seorang pemimpin, sebelum mendapat kebenaran daripada guru dia dan sebelum terwujud atau menetap dalam diri dia beberapa tanda-tanda seorang murid yang jujur disebutkan di atas tadi,
maka akan memudaratkan dan akan membinasakan dirinya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan inilah yang banyak berlaku pada kehidupan akhir zaman ini. Ramai orang yang mengajar tasawuf atau ingin membawa orang lain kepada Allah, akan tetapi dia pun sebenarnya belum mengenali Allah, dia pun belum sampai kepada kesempurnaan ma'rifah kepada Allah. Sehinggalah para ulama mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu takkanlah boleh membagi sesuatu yang tak dimilikinya kepada orang lain. Seseorang yang belum sampai kepada Allah tak boleh membimbing orang lain menuju kepada Allah, sebab dia pun belum sampai lagi. Ya. Tapi itulah disebabkan karena hubbus syuhra, keinginan untuk masyhur, keinginan untuk dikenali, demikian juga keinginan kepada kedudukan dan pujian, menyebabkan seseorang itu sanggup untuk melakukan sesuatu yang bukan kepakaran dia, mengatasnamakan agama. Dan ini merupakan satu di antara musibah, satu di antara malapetaka yang berlaku dalam kehidupan kita. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala an dalam kitab Ihya Ulumuddin, demikian juga Al-Munqidh minadh dhalalah, telah menerangkan perkara tersebut, bahwa ramai di antara manusia yang tak cukup syarat sebagai seorang pakar, meletak diri dia sebagai seorang pakar dan menyebabkan kehancuran berlaku di tengah-tengah masyarakat. Seperti mana yang telah disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Bila mana suatu perkara itu diserahkan kepada seorang yang bukan pakarnya, seseorang yang tidak mempunyai kepakaran tentang perkara itu, maka tunggulah akan berlakunya malapetaka dan musibah. Dan itulah yang banyak berlaku di akhir zaman ini. Tidak semua orang yang mengajarkan tasawuf itu pakar dalam tasawuf. Sebab istilah pakar itu adalah seorang yang menguasai ilmu tasawuf, telah mengamalkan dan juga telah sampai kepada natijah daripada ilmu tasawuf itu. Barulah seorang dibenarkan untuk mengajarkan tasawuf setelah dia mendapat atau diberi kebenaran oleh guru dia untuk mengajar. Yang pertama yang kena ada dalam jiwa seseorang yang ingin mengajar ilmu apapun juga, yang pertama adalah ilmu secara mendalam tentang satu bidang yang menjadi minat dia. Misal ilmu tasawuf, seseorang itu dibenarkan untuk mengajar ilmu tasawuf bila mana pertama dia betul-betul mutabahir. Mutabahir maknanya menguasai dan memahami secara mendalam ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf itu bukan setakat muqaddimah aja, bukan setakat istilah-istilah aja. Banyak benda yang perlu kita pahami, istilah dia, kaedah-kaedah dia, ya usul-usul dia, manhaj dia. Banyak benda yang perlu kita pahami dalam ilmu tasawuf ini sebelum seseorang ya tasaddar atau ke depan untuk mengajar ilmu tasawuf. Yang pertama, dia kena menguasai secara mendalam dan luas tentang ilmu tasawuf. Yang kedua, dia telah mengamalkannya, telah mengamalkan ilmu tasawuf itu di bawah bimbingan seorang mursyid yang cukup syarat sebagai seorang mursyid. Yang ketiga, dia telah sampai kepada tujuan bertasawuf, yaitu kamalu ma'rifatillah, kesempurnaan bermakrifah kepada Allah, kesempurnaan maqamul ihsan, ya, sampai kepada maqamul baqa istilah dia. Dan yang keempat adalah telah diberi kebenaran oleh guru dia untuk mengajar. Bila mana empat perkara ini telah wujud pada diri seseorang, barulah dibenarkan untuk mengajar ilmu tasawuf, ya, membimbing orang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bila mana empat perkara itu belum sebati, belum menyatu dengan jiwa dia, maka haram baginya untuk mengajarkan ilmu tasawuf. Sebab ilmu ini amanah. Orang yang layak untuk menyampaikan amanah ilmu adalah orang-orang yang memang telah cukup syarat, ya, sebagai pemegang amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan amanah dengan sifat amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tapi itulah, di akhir zaman ini banyak orang yang keliru dalam memahami tasawuf, sebab mungkin satu di antara asbab dia adalah orang yang mengajarkan ilmu tasawuf itu adalah seseorang yang bukan pakar, ya, bukan pakar. Fafik ayyuhal murid, maka sadar dan bangunlah wahai seorang murid, min naumika, dari tidurmu. Tidur di sini bukan tidur mata, bukan tidur dalam makna mata yang tertutup, tetapi tidurnya hati. Yang dimaksud dengan tidur hati yang tidur adalah hati yang lalai daripada Allah.
wantabih li'uyubika, dan sadar serta ketahuilah tentang keaiban kamu. Allahu Akbar. Seolah-olah beliau ingin mengatakan kepada kita bahwa seorang yang tidak sifat-sifat seorang murid yang disebutkan di atas tadi tidak ada dalam diri dia, tak wujud dalam diri dia, itu sebagai tanda bahwa hatinya masih tidur. Demikian juga ya, dia masih sibuk dengan keaiban orang lain dan melupakan keaiban sendiri. Was'a fi tazkiyati nafsik, dan bergeraklah, berjalanlah, berusahalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa kamu. Wa'mal bima yarfa'ul hijaba an qalbika min anwa'il ubudiyatil khassati allati la hadza lin nafsi fiha. Dan ya, beramallah dengan suatu amal yang boleh menolong kamu untuk mengangkat hijab daripada hatimu, daripada ya, ibadah-ibadah yang khas, yang tidak ada sedikit pun ya, keinginan nafsu kepadanya. Satu di antara ibadah khas yang paling dibenci oleh nafsu adalah bersifat tawadhu kepada seluruh makhluk. Itu adalah suatu ibadah yang paling dibenci oleh nafsu. Sebab nafsu menginginkan agar diri kita ini meninggi, melangit. Manakala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersifat tawadhu. Tawadhu ini adalah suatu ibadah yang paling dibenci dan paling tidak disukai oleh nafsu dan syaitan. Semakin kita bersifat tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada seluruh makhluknya, maka itu akan semakin menyakiti nafsu, syaitan dan iblis. Nah, dan itulah cara kita untuk memerangi dan mengalahkan nafsu, syaitan dan iblis ya, dengan bersifat tawadhu. Ketika mana seorang bersifat tawadhu kepada Allah, demikian juga di hadapan manusia karena Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu itu menjerit, nafsu itu merasa kesakitan. Tapi bila mana seorang itu mengangkat diri dia, meminta kepada orang lain untuk mengangkat diri dia, memuji dan lain sebagainya, maka nafsu itu akan semakin gemuk, nafsu itu akan semakin sehat. Demikian juga syaitan pun akan semakin kuat dan sangat mudah untuk menggoda dan menjerumuskan dia kepada maksiat dan perbuatan dosa. Itu satu di antara amalan yang paling dibenci oleh syaitan dan nafsu. Nah, kita bersifat tawadhu. Yang kedua adalah zikir. Ya, semakin banyak kita berzikir, maka kekuatan nafsu itu akan semakin terkoyak-koyak. Ya, nafsu itu akan merasa terbakar, tersakiti, dan itu adalah ibadah yang paling mulia. Seperti mana yang telah disabdakan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana Baginda bersama para sahabat baru balik daripada perang Badar. Raja'na minal jihadil asghar. Kata Baginda kepada para sahabat, kita ini baru balik daripada jihad kecil aja. Asghar, jihad yang cukup kecil. Jihad yang paling kecil kalau mengikut makna asghar kan, isim tasghir. Ilal jihadil akbar, dan kita akan bersemuka dengan jihad yang paling besar. Para sahabat pun risau, ya, terkejut. Baginda, ya, adakah jihad yang lebih besar dibandingkan perang Badar nih? Kata Baginda sallallahu alaihi wasallam, ada, yaitu melawan diri sendiri, melawan nafsu. Dan cara melawan nafsu ini diantaranya adalah dengan banyak berzikir, bersifat tawadhu di hadapan orang lain. Allah. Kalau boleh kita ciumlah setiap tangan orang yang kita jumpai ya, kita cium. Allah. Tapi itu cukup berat bagi diri kita. Selalunya kita pula yang enak agar orang lain mencium tangan kita, menghormati kita, menyanjung kita dan lain sebagainya. Wa qad satarna lana wa laka ma fihi kifayatun likulli talibin. Dan saya telah menjelaskan dan menerangkan kepada kami, demikian juga kepada kamu ya, di dalam kitab ini tentang sesuatu yang telah cukup ya, sebagai bekalan bagi setiap penuntut ilmu. Maknanya apa yang beliau sebutkan tadi itu adalah ringkasan daripada ilmu tentang perkara-perkara yang wajib melekat pada setiap murid yang ingin sampai kepada tujuannya, yaitu mengenali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'khudhu biyadi man asur. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing orang-orang yang tergelincir,
dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa'lam anna haula'il qauma ahlu ma'rifatin wadihah. Ketahuilah bahwa sungguhnya mereka para kaum yang dimaksud di sini, yang dimaksud kaum di sini adalah para sufi, ahli ma'rifah. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai keahlian dalam ma'rifah dengan ma'rifah yang terang, yang jelas. Apa maksud daripada ma'rifah yang terang dan jelas? Yaitu ma'rifah kepada Allah yang berasaskan kepada hujjah yang kuat. Walillahil hujjatul balighah. Hujjah dia adalah Al-Quran dan hadis. Setiap orang yang mengajarkan ilmu tasawuf dengan hujjah yang kuat dan jelas, maka dialah yang sebenar layak dipanggil sebagai ahli ma'rifah. Sebab seorang yang mengenali sesuatu itu kena ada hujjah, ya kan? Adapun seorang yang setakat cakap tapi tak mampu berhujjah dengan hujjah yang kuat, hujjah yang kukuh daripada Al-Quran dan hadis, maka ilmu dia tak kukuh, ilmu dia belum sempurna. Wasudurun munsyarihah. Demikian juga hati para aulia itu senantiasa lapang dada. Dia senantiasa bijaksana. Mereka senantiasa bijaksana dalam menyikapi atau bersemuka dengan apapun jua daripada perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan mereka bersama masyarakat. Mudah untuk memaafkan, mudah untuk membimbing orang lain, mudah untuk memberi, ya, mudah untuk menasehati. Dia terbuka untuk siapapun. Maknanya dia menerima siapapun, tidak membeza-bezakan manusia. Sebab seluruh manusia itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadikan seluruh makhluk ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dada mereka senantiasa lapang. Ada orang yang mencaci, dia mudah untuk memaafkan. Ya, ada orang yang menghina, dia mudah untuk mendoakan kebaikan ke atas orang yang menghinanya. Itulah sifat para aulia yang mereka warisi daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Harakatuhum billah, setiap gerak mereka adalah bersama Allah. Tidak ada satupun gerakan ya, yang dilakukan oleh para aulia kecuali mesti ya, hati mereka hadir bersama Allah. Walaupun mungkin terkadang-kadang ada juga di antara para aulia yang pandai bergurau. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia bercanda, ya, bergurau. Gurauan dia itu bersama Allah. Gurauan itu penuh dengan hikmah, penuh dengan ibrah. Demikian juga tidak menyebabkan mereka lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan macam kita, orang awam nih, jangankan bergurau, dalam keadaan berzikir pun kita lalai daripada Allah. Dalam keadaan sholat pun kita lalai daripada Allah, apatah lagi ketika mana kita bergurau. Oleh kerana itu, seseorang yang masih berada pada maqamul awam tak dibenarkan terlalu banyak bergurau, karena mesti gurauan itu akan melalaikan hati dia. Adapun seseorang yang telah sampai kepada kesempurnaan ma'rifah kepada Allah, dibenarkan untuk bergurau, sebab ya, gurauan itu mesti berisi hikmah dan pengajaran, dan gurauan itu tidak akan boleh menyebabkan mereka lalai daripada Allah. Para aulia macam itu. Wasukunuhum billah, demikian juga diamnya mereka bersama Allah. Allah, tidur mereka pun bersama Allah. Ya Allah. Wa kalamuhum billah, ucapan mereka bersama Allah. Ya. Wasukunuhum, ya, wasukutuhum billah, diam mereka maksudnya senyap, tak cakap mereka itu bersama Allah. Fahum fi kulli syai'in billahi la binufusihim. Maka mereka para aulia dalam segala sesuatu apapun juga senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, bukan bersama nafsu mereka. Kalau kita ini memang senantiasa bersama nafsu. Dalam ibadah pun kita senantiasa bersama diri kita, bukan bersama Allah. Fakullama ta'akharta qaddamuk. Engkau wahai seorang murid yang jujur, bila mana engkau ya, mengakhirkan dirimu, berada di hujung, barisan yang hujung, sebab kamu merasa malu, sebab kamu merasa tak layak bersama mereka, maka para aulia ini akan mengedepankan kamu akan dipanggil, duduk ke sini, jangan duduk ke situ. Tapi bila mana kita mempunyai keinginan untuk ke depan, maka para aulia akan mengedepikan kita. Maka kamu tak layak untuk di depan, karena ada keinginan kamu untuk ke depan.
Ada keinginan kamu untuk ke depan, itu tanda bahwa kamu ini suka kepada kemasyhuran. Adapun bila mana seorang murid ini jujur dan senantiasa menjauh dan menghindar daripada kemasyhuran, maka itu sebagai tanda bahwa dia layak untuk menjadi orang yang masyhur, dia layak menjadi seorang pemimpin. Maka guru itu akan memanggilnya, kamu duduk sini, macam itu. Wa kullama tawada'ta rafa'uk, dan bila mana engkau semakin bersifat tawadhu, maka para aulia akan semakin mengangkat kamu, ya, menghormati kamu, menghargai kamu, seperti itu. Wa kullama ba'udta min wasfin huwa laysa laka qarrabuk, dan bila mana kamu semakin menjauh daripada sifat yang memang bukan sifat kamu, maka mereka semakin mendekatkan diri kamu. Apa yang bukan sifat kita? Yang bukan sifat kita adalah sombong, angkuh, merasa memiliki, merasa kaya, merasa pandai dan lain sebagainya. Itu bukan sifat kita, itu adalah sifat Allah. Ketika mana sifat itu kita letak dalam diri kita, itu bermakna kita sedang mencuri sifat-sifat yang bukan milik kita, dan itu dikira sebagai dosa besar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya cantik, saya handsome, saya kaya, saya pandai, saya cerdik, ya kan? Ya, sombong dan lain sebagainya, itu bukan sifat kita, itu adalah sifat ketuhanan. Ketika mana sifat itu kita lekatkan dalam jiwa kita, maknanya kita angkat diri kita sebagai Tuhan. Na'udzubillah. Ya, seperti mana Fir'aun mengangkat diri dia sebagai Tuhan. Wa qala ana rabbukumul a'la, dan dia mengatakan saya adalah Tuhanmu yang maha agung. Na'udzubillah. Dan dalam tak sadar kita pun terkadang sebenar mendakwa diri kita sebagai Tuhan, walaupun dalam keadaan tak sedar. Ketika mana kita mencuri sifat-sifat yang bukan milik kita, yaitu sifat-sifat ketuhanan, seolah-olahnya kita letak diri macam Tuhan lah. Na'udzubillah. Dan itu adalah dosa besar. Oleh karena itu sifat sombong itu dikira sebagai dosa besar. Seseorang yang mempunyai sifat sombong sekecil apapun juga, dia tidak berhak, dia tidak layak untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dia telah mencuri sifat yang bukan milik dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala seseorang yang di dalam hati dia ada sekecil apapun sifat kibr, sombong, bongkak, angkuh kalau dalam bahasa Indonesia. Sebab itu adalah sifat Tuhan yang dicuri oleh seorang hamba. Na'udzubillah. Wa kullama hazaftaha asbatuk, dan ada yang terlompat, ada yang terlewat. Wa kullama abghadta nafsaka ahabbuk, dan bila mana semakin engkau membenci nafsumu, maka para aulia semakin mencintai kamu. Apa maksud daripada membenci nafsu? Tidak bagi apapun yang diinginkannya. Itulah cara kita membenci nafsu. Membenci nafsu itu dengan cara tidak bagi, tak kasih apa yang dia nak. Dia nak pergi shopping mall misalnya, jangan bagi, ya. Ajak dia pergi ke pasar. Atau semisal dia nak makan tom yum, jangan bagi tom yum, ya. Bagi je mie goreng lah, macam itu. Itu cara kita mentarbiah diri. Tapi bila mana nafsu kita menginginkan sesuatu dan kita bagi semua apapun yang diinginkannya, maka suatu masa nanti dia akan menjadikan kita sebagai hamba, memperhamba kita. Dia akan memaksa kita untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Dan untuk keluar daripada apapun yang diinginkan nafsu itu, bila mana telah terbiasa kita turutkan, kita ikuti, mungkin itu adalah perkara yang cukup berat. Cara mentarbiah nafsu itu dengan cara tak bagi apa yang dia nak. Nak tidur, jangan bagi tidur, ya. Nak begadang, jangan bagi begadang, ya kan. Tapi memang berat kalau kita melakukan seorang-seorang. Nah, adapun bila mana kita dibimbing oleh seorang mursyid, senang, ya, senang. Sebab ada orang yang membimbing kita. Wa kullama hadzaftaha athbatuk, ya. Dan bila mana engkau semakin membuang kesan-kesan nafsu dalam diri kamu, maka para aulia akan semakin mengukuhkan jiwa kamu, mendoakan kita, meridai kita, mencintai kita. Oh, cantiknya. Wa kullama jahiltaha 'allamu, dan bila mana kamu semakin jahil kepada nafsumu, maknanya kamu melupakan nafsumu itu, mengetepikan nafsu itu, maka para ulama, para aulia akan semakin
gembira dan semakin bersemangat untuk mengalirkan atau mengajarkan kamu tentang ilmu. Wa kullama ja'altaha dzanaban ja'aluka ra'san. Bukan zamban ya, zanaban. Ada perbedaan antara zanaban dengan zamban. Kalau zambun itu dosa. Kalau zanabun ya huruf sama tetapi harokah kena beza. Kalau zambun maksudnya adalah dosa. Kalau zanabun artinya ekor. Ya. Bila mana engkau menjadikan nafsu itu sebagai ekor, maknanya kamu letak nafsu itu ke hujung, menjauhkan nafsu kamu dari kemasyhuran, menjauhkan nafsu kamu daripada keinginan untuk menjadi orang yang terdepan, maka ya, para aulia akan memerintahkan kamu untuk menjadi seorang pemimpin atau pimpinan macam itu. Wa kullama ja'altaha sufliyan ja'aluka ulwiyan. Dan bila mana kamu menjadikan nafsu itu sebagai sesuatu yang rendah, menghinakan nafsumu, maka ya, para aulia akan semakin mengangkat derajatmu, maknanya semakin menghargai dan menghormati kamu. Masya Allah. Wa qad qala Luqman li ibnihi, ya, Sayyidina Luqman pernah menasihati atau bagi nasihat kepada anak beliau, ya bunayya, wahai anak kecintaanku, kun zanaban wala takun ra'san, jadilah kamu sebagai ekor, jangan menjadi ya, kepala. Ya. Fa inna darbata awwala ma taqa'u fi ra'si, karena sungguhnya pukulan itu bermula ditujukan kepada kepala. Maksudnya, bila mana kita suka menjadi atau suka atau mempunyai hasrat yang kuat ingin menjadi pimpinan, maka kehancuran itu sangat resiko kehancuran dan kebinasaan itu sangat besar peluang untuk menghimpit dan mendera diri kita. Tapi bila mana kita selalu berada di hujung, maknanya tak suka untuk menonjolkan diri, ya, kalau sekiranya pun kita ditimpa suatu musibah, maka tidak terlalu menyakitkan, karena kita bukan berada pada posisi di atas. Adapun bila mana kita berada pada posisi di atas, yaitu kepala, maka pukulan selalunya akan ditujukan kepada kepala. Macam orang yang main tinju atau boxing itu kan, kepala yang dia cari. Ya, sasaran utama adalah kepala. Oleh sebab itu, seolah-olah Sayyidina Luqman Al-Hakim berwasiat atau menasihati anak dia untuk menjadi orang yang bersifat tawadhu, jangan bongkak. Sebab orang bongkak ini banyak musuh, ya kan? Orang yang bongkak sombong itu banyak dimusuhi, sama ada oleh manusia, demikian juga oleh makhluk-makhluk yang lain. Malaikat pun marah kepada orang yang bongkak. Allahu Akbar. Wa dzalika litahaqquqihi bi anna al-asya'a kaminatun fi addadiha. Ya, wasiat ini disampaikan oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada anak beliau disebabkan beliau faham, ya, bahwa sesungguhnya perkara-perkara itu bersembunyi atau terselubung di sebalik daripada lawanan dia. Macam ni, seseorang akan nampak mengikut sesuatu yang menjadi lawanan dia. Macam ni, saya bagi gambaran. Contoh, orang kaya itu wujud disebabkan karena adanya orang miskin. Takkanlah ada orang kaya kalau tak ada orang miskin. Ya, nampaknya orang kaya atau zahirnya seorang yang kaya ini disebabkan karena ada orang-orang miskin di sekeliling dia. Demikian juga zahirnya orang miskin disebabkan karena kewujudan orang kaya. Zahirnya atau masyhurnya seorang berilmu disebabkan karena adanya orang-orang jahil yang belajar kepadanya. Dan zahirnya orang-orang jahil disebabkan karena adanya orang-orang ilmu yang mengajar ilmu. Ya, demikian juga kalau kaidah ini kita bawa kepada kaidah tasawuf, kepada ilmu tasawuf, semakin kita bertawadhu, bersifat tawadhu, maka kita akan semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana kita semakin mengangkat diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin merendahkan dan menghinakan kita. Itu kaidah dia. Wa hadhihi sunnatul Muhammadiyah wa qad tamassaka biha kullu nabiyyun wa kullu waliyyin. Dan ini merupakan sunnah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dipegang teguh setiap nabi, demikian juga ya, setiap wali.
Maknanya setiap wali, setiap nabi itu mempunyai sifat tawadhu yang cukup hebat. Ya, semakin tinggi derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin nampak pada sifat tawadhu dia. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang sifat tawadhu dia zahir. Semakin tinggi sifat tawadhu dia, maka akan semakin tinggi juga kedudukan dan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengikut kadar sifat tawadhu yang bersemayam dalam jiwa dia. Adapun seorang yang bongkak sehebat apapun dia, ya, tetap menjadi orang yang hina, yang tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmatu la taskunu fi qalbin fihi syai'un min az-zayghi walau ya qadra dzarrah. Dan hikmah tidak akan bersemayam atau bertempat di dalam hati yang mana hati itu masih lagi ada sekecil apapun keburukan dan kezaliman di dalamnya. Allah. Seseorang yang hatinya kotor, sekecil apapun kekotoran yang ada dalam hati dia, ada khianat, ada ketidakjujuran, ya, ada tipu lah istilah kita, atau sifat-sifat buruk sekecil apapun juga, maka hikmah itu tidak akan masuk ke dalam jiwa seseorang. Adapun hati yang bersih, selamat daripada sifat-sifat buruk, sifat-sifat jahat, maka hikmah akan melimpah masuk ke dalam jiwa dia. Jadi orang ahli hikmah atau seorang yang lisan dia mudah mengeluarkan hikmah, mudah menyampaikan ilmu yang mengetuk dan menyentuh jiwa kita, boleh dipastikan bahwa seorang itu hati dia selamat daripada penyakit-penyakit hati. Sebab sesuatu yang masuk ke dalam hati hanyalah sesuatu yang keluar daripada hati. Macam itu. Ya, adapun seseorang ataupun sesuatu yang tidak keluar daripada hati tidak akan boleh menembus ke dalam hati. Kalau ada seorang yang menyampaikan sesuatu setakat daripada lisan sahaja, bukan daripada relung hati dia yang terdalam, maka nasihat itu setakat lalu melintas di telinga dan tak boleh menembus hati dan jiwa seseorang. Adapun suatu ilmu atau hikmah yang memang bersumber daripada hati, jiwa yang bersih, maka dia akan bertempat dan akan bersinggah sana, bersemayam dalam jiwa seseorang yang mendengarkannya. Dan mudah baginya untuk mengamalkan, mudah bagi orang yang mendengarkannya untuk mengamalkannya dengan ikhlas. Wa qad yabruzu syai'un min jamaliha ala zahiril qalbi fayadhharu ala sahibiha ba'dul ibarati wa ba'dul ahwal. Dan terkadang-kadang mana tadi? Wa qad yabruzu syai'un min jamaliha, dan terkadang-kadang kecantikan atau keindahan hikmah ini zahir, ya, pada seseorang ala zahri qalbi, di permukaan hati seorang hamba, fayadhharu ala sahibiha ba'dul ibarat, maka menjadi zahirlah ke atas seseorang yang mempunyai hikmah itu ungkapan-ungkapan yang cantik, ungkapan-ungkapan yang indah. Demikian juga akan terzahir pada diri seseorang itu tingkah laku yang cantik, adab dan akhlak. Wa dzalika min tafrigil qalbi fi ba'dil awqat, dan ini merupakan satu di antara tanda kosongnya hati. Allah, tafriq, ya, kosongnya hati daripada kekeruhan pada masa-masa tertentu. Ya, bila mana hikmah itu keluar atau nampak zahir pada masa-masa tertentu, tidak terzahir setiap masa, itu tanda bahwa hati dia telah pun bersih, sebenar bersih, tapi masih lagi diliputi oleh bayang-bayang, bayang-bayang keburukan. Walaupun keburukan itu tak wujud dalam hati dia, tak wujud, tapi bayang-bayang itu masih ada, masih menghantui dia, ya kan? Bayang-bayang ingatan atau bayang-bayang keburukan itu masih menghantui dia, walaupun sebenarnya keburukan itu telah bersih daripada hati dia, tapi terkadang-kadang sebab kebersihan itu belum teguh lagi, belum kukuh dalam jiwa, maka bayang-bayang keburukan itu masih lagi menghantui dia. Nah, ketika mana hati dia telah selamat daripada bayang-bayang keburukan itu, maka hikmah dan ibrah itu akan muncul melalui lisan dia. Tapi bila mana bayang-bayang itu datang kembali, maka hikmah itu akan lari. Macam itu. Wa amma sukunuha fala yakunu illa ba'da safa'il qalbi bil kulliyah. Adapun tetapnya hikmah atau tetapnya kukuh dan tetapnya hikmah bersemayam dalam jiwa seorang hamba tidaklah berlaku kecuali setelah hati itu telah benar-benar bersih secara sempurna 100%,
ya daripada kekeruhan dan keburukan serta sifat-sifat jahat. Fafham, maka fahamilah dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa nasihat daripada Sayyidi Syekh Al-Arif Billah Sayyidi Muhammad bin Ahmad Al-Buzidi radhiyallahu ta'ala an di dalam kitab Al-Adabul Mardiyah li Saliki Tariqis Sufiyah. Moga-moga bermanfaat bagi diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dan menyucikan hati kita daripada sebarang penyakit dan sifat-sifat jahat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dan memenuhkan jiwa kita dengan cinta dan kasih sayang, ma'rifah dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kembali kepada Allah dengan membawa iman, cinta, ma'rifah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Sekian, wallahu a'lam bissawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad, wa alaikum minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.